Semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau. Saya tadi mengatakan semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Beliau sendiri adalah salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di tahun 2013-14 yang lalu. Jadi sekali lagi kebersamaan ini bukanlah baru saja kita jalin, tetapi sudah cukup lama. Nah, sekarang tentu dalam konteks yang sedikit berbeda. Saya baru saja kembali dari perjalanan ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk melantik para ketua DPC Partai Demokrat di wilayah tersebut, termasuk melakukan dialog rakyat untuk bisa mendengarkan aspirasi mereka. Saya menangkap ada semangat yang sama di sana sini bahwa masyarakat kita yang tentu berharap Indonesia lebih baik ke depan. Isu-isu di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, termasuk isu-isu dalam demokrasi dan kebebasan sipil, serta penegakan hukum dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang hari ini berkunjung ke kantornya Agus Harimurti Yudhoyono, ke kantor Partai Demokrat. Dan kita sudah mengira-ira teman-teman terkait pertemuan itu, karena selama ini Pak Anies ini selalu diwacanakan duet dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah kemarin Pak Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem, dan tentu saja teman-teman, Pak Anies harus mencari jodohnya sendiri. Karena kemarin sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh yang mengatakan masalah calon wakil presiden itu diserahkan kepada calon presiden, yaitu Pak Anies Baswedan. Jangan sampai nanti dicarikan tapi tidak berjodoh, ada masalah, maka ini akan menjadi penyakit. Karena itu calon wakil presiden dengan bijak Pak Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Karena itu Pak Anies ini melihat perkembangan yang terjadi, namanya itu selalu diduetkan dengan AHY, yaitu Anies AHY di 2024. Karena itu Pak Anies hari ini mendatangi kantor AHY, dan di situ ada pertemuan empat mata antara Pak Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan berikutnya Pak Anies juga akan bertemu dengan petinggi PKS teman-teman, setelah Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden. Nah, kali ini teman-teman ada wacana yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan, yang mana menurut Pak Anies bahwa koalisi antara PKS, Demokrat, Nasdem itu akan membuat aliran baru di Republik ini. Ini menarik teman-teman. Karena kalau kita lihat, Nasdem itu kan koalisi pemerintah, koalisinya Pak Jokowi. Namun demikian kelihatannya dalam pemilu 2024 ini sepertinya berbeda haluan dari Partai Nasdem, yang mestinya Partai Nasdem itu mengikuti aliran dari koalisi pemerintah, tetapi ini berdiri sendiri dan mengusung Pak Anies Baswedan. Lalu kenapa teman-teman ketika Pak Anies ini maju menjadi calon presiden kok menjadi ramai seperti ini? Banyak orang yang memperhatikan Pak Anies Baswedan. Karena jawabannya Pak Anies itu bukan bagian dari penguasa saat ini. Pak Anies ini diidentikan dengan oposisi. Karena itu banyak dari buzzer ini yang tidak menginginkan Pak Anies maju menjadi calon presiden. Karena itu banyak upaya yang mereka lakukan untuk menjegal Pak Anies Baswedan. Mulai dari isu intoleran, radikal, kemudian terkait dengan korupsi dan lain-lain. Ini semua untuk mendowngrade Pak Anies Baswedan agar tidak disukai oleh publik, oleh masyarakat. Tetapi toh nyatanya banyak publik yang terus mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, karena itu banyak publik berharap memang Pak Anies bisa maju di 2024. Jadi biarkan teman-teman, kalau kita punya calon sendiri, mereka punya calon sendiri, maju di 2024, biarkan bertarung, biarkan berkompetisi. Siapa sebenarnya yang diinginkan oleh publik, oleh masyarakat untuk menjadi Presiden RI. Namun kalau kita melihat komposisinya teman-teman, Pak Anies ini berpeluang menang di 2024. Karena ada koalisi Nasdem,
PKS dan Demokrat. Ini suaranya melebihi dari koalisi Gerindra, koalisi KIB maupun dari pihak PDIP. Jadi kalau ada 4 pasang calon presiden, saya lebih menjagokan Anies AHY lah yang akan menang di 2024. Karena melihat komposisi teman-teman. Komposisi kursi di parlemen 163 itu sudah dipunyai oleh koalisi ini, koalisi Nasdem, PKS, Demokrat. Dan mereka akan kalah kalau bertanding ada 4 calon melawan koalisi ini. Karena koalisi ini ternyata koalisi yang cukup besar. Karena itu teman-teman, hari ini Pak Anies Baswedan bertemu dengan AHY. Mungkin dalam rangka penjajakan perjodohan duet Anies AHY di 2024. Dan hari ini Pak Anies juga memberikan satu sikap pernyataan yang cukup menarik mengenai aliran baru koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Anies mengatakan Nasdem, PKS, Demokrat insya Allah akan buat aliran baru untuk RI lebih baik. Jadi ada paham baru ini Pak. Jadi pernyataan kalimat yang disampaikan Pak Anies ini selalu menjadi perhatian publik teman-teman. Anies Baswedan pagi ini mendatangi kantor DPP Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 7 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta itu menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, untuk bersilaturahmi jelang Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut, Anies berharap poros koalisi yang nantinya dibentuk Nasdem, PKS, Demokrat dapat membuat aliran baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita bicara dengan teman-teman Demokrat, insya Allah percakapan akan meluas dengan PKS dan insya Allah akan membuat aliran baru. Ini tanggung jawab kita, punya tanggung jawab yang sama untuk membangun Indonesia lebih baik, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Jumat 7 Oktober 2022. Anies mengatakan Ketua Umum AHY memiliki semangat membangun yang sama dengan Presiden Indonesia ke-6 Pak SBY yang memiliki semangat menjaga demokrasi hingga kesetaraan dalam segala aspek. Kami melihat Mas AHY meneruskan tradisi itu yang dibangun Pak SBY ketika Demokrat memberikan peran dominan. Kita ingin tradisi itu terus terjaga, tradisi menjaga demokrasi, sportivitas, kesetaraan dalam semua aspek, ucapnya. Lebih lanjut, Anies menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas pertemuan yang terjadi hari ini. Dia berharap ke depannya hubungan yang dibangun bisa lebih kuat dan bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Mas AHY dan DPP Demokrat, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi semua awalan baru yang amat mengesankan. Insya Allah memperkuat silaturahmi, komitmen bersama, ikhtiar kita untuk kita sama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik, pungkas Anies Baswedan. Itu teman-teman pertemuan Anies AHY di kantor DPP Partai Demokrat. Dan ini adalah pertemuan politik yang luar biasa teman-teman antar dua tokoh. Yang satu seorang profesional, yang satunya adalah ketua umum partai politik. Dan ini sesuatu yang baik untuk kedepannya teman-teman. Dan Pak Anies juga telah memberikan satu pemikiran pandangannya bahwa AHY ini bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak SBY ketika memberikan ruang demokrasi, memberikan sportivitas yang tinggi, dan itu tradisi yang mesti dilakukan. Itu yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ruang demokrasi itu harus dibuka teman-teman. Kebebasan berbicara, kemudian orang itu bisa menyampaikan kritik, masukan, saran, dan tidak perlu dihalang-halangi. Inilah demokrasi yang diinginkan. Seperti demokrasi di era Pak SBY. KPK penegak hukum pada waktu itu kuat sekali teman-teman di era Pak SBY. Bahkan waktu itu Abraham Samad, Bambang Wijoyanto ini bisa menangkapi teman-teman kader-kader Partai Demokrat yang melakukan korupsi. Padahal ini di eranya Pak SBY. Era Pak SBY, kemudian KPK-nya di era Pak SBY, tetapi KPK berani melakukan penangkapan orang-orang yang terlibat korupsi walaupun itu kader dari Partai Demokrat. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu pada waktu KPK-nya Pak SBY di situ kan
independen, masih independen KPK-nya. Tidak ada intervensi dari pemerintah, tidak rumpun dari pemerintah. Berbeda dengan sekarang, teman-teman. Jadi pegawai KPK saja ini harus ASN, kemudian KPK ini bagian rumpun dari pemerintah eksekutif. Ini berbeda jauh dengan di era Pak SBY. Jadi ini teman-teman, kalau kita melihat pandangan dari Pak Anies Baswedan yang mengapresiasi kepemimpinan dari Pak SBY, kepemimpinan dari Pak AHY yang bisa meneruskan tradisi kebebasan demokrasi, sportivitas yang telah diciptakan oleh Pak SBY pada waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu, kalau saya melihatnya seperti ini, kayaknya berjodoh antara Anies Baswedan dan AHY untuk maju di 2024. Tinggal kemudian bagaimana mengkomunikasikan antara tiga partai pengusung, yaitu Demokrat, Nasdem, PKS. Kalau ini semakin kuat, semakin bulat, maka jadilah Anies AHY maju di 2024. Dan kemarin ada pernyataan yang disampaikan oleh politisi Partai Nasdem yang katanya, teman-teman, sebentar lagi akan masuk paling tidak 1-2 partai lagi mendukung koalisi ini. Nah, ini kita bisa lihat siapakah partai-partai yang dimaksud. Yang kemungkinan bisa masuk nanti mungkin dari P3 dan mungkin dari PAN. Karena kalau kita melihat, teman-teman, ini kader dari PAN, kader dari P3 ini banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau partai politik itu mampu menangkap aspirasi warganya, mampu menangkap aspirasi kadernya, maka pilihan kader itulah yang mestinya diusung, yaitu memilih Anies AHY atau memilih Pak Anies Baswedan di 2024. Jadi itu teman-teman, peluang-peluang yang cukup bagus antara AHY maupun Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan Pak Anies sudah mengatakan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat akan membuat aliran baru di RI yang lebih baik. Apalagi tagline dari Partai Demokrat kemarin, 2024 harus ada presiden, harus ada pemimpin baru yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Artinya kalau perubahan ini bukan meneruskan di rejimnya Pak Jokowi, tapi ada dari pihak oposisi yang menjadi presiden. Itulah yang dimaksud dengan perubahan. Dan banyak yang menginginkan juga perubahan terjadi di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.